sekarang ini lagi tren masalah sosial media, Dok. Kadang orang itu karena sosial media, jadi dia suka cemas berlebihan karena baca-baca artikel. Kadang juga karena efek sosial media ini, kadang orang itu merasa eh, bukan menjadi dirinya sendiri. Kadang ada contoh di sosial media yang dia tiru gitu, Dok. Berarti bagaimana sih, Dok, kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat Rumah Sakit Pelabuhan Palembang. Kembali lagi bersama saya Dr. Sarah di acara Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Pelabuhan Palembang. Oke, hari ini kita kedatangan tamu, seorang dokter spesialis kedokteran jiwa yang juga berpraktik di Rumah Sakit Pelabuhan Palembang, yaitu Dr. Seiske, spesialis kedokteran jiwa. Kita sapa dulu Dr. Seiske. Dokter, apa kabarnya, Dok? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya, Dok. Jadi hari ini kita ngundang Dokter Siske buat ngobrol-ngobrol santai nih, Dok. Ngobrol-ngobrol mengenai mental health, Dok. Jadi kan lagi marak banget, Dok, dibahas di mana-mana mengenai mental health ini, Dok. Ada mental health awareness ya, Dok, katanya ya di sosmednya itu juga dikit-dikit bahas tentang mental health, Dok. Jadi sebenarnya mental health itu apa, Dok? Jadi kalau mental health itu kan sebenarnya bahasa Inggris dari kesehatan mental ya. Secara khusus kesehatan mental itu artinya seseorang itu secara perilaku, secara pikiran dan secara perasaan dia normal seperti orang-orang kebanyakan dan tidak ada gangguan. Begitu. Gitu, Dok ya. Jadi mental health ini penting, Dok ya. Berarti sama pentingnya nggak sih, Dok, kayak kita kesehatan jasmani, kesehatan rohani kita. Iya, mental health ini sendiri itu penting sekali ya, sama seperti kesehatan fisik pada umumnya. Karena kalau kesehatan mental kita terganggu, itu artinya perasaan kita terganggu, pikiran kita terganggu, dan perilaku kita terganggu. Tentu saja kita tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari, begitu. Jadi sangat mengganggu optimalisasi aktivitas kita sehari-hari ya, Dok, kalau mental health kita terganggu. Iya, betul. Nah, ngomong-ngomong nih, Dok, gangguan mental health itu sama nggak, Dok, kayak gangguan jiwa? Sebenarnya gangguan mental sama gangguan jiwa itu sama ya. Selama ini orang menganggapnya gangguan jiwa itu stigmanya jelek ya. Jadi kalau ada orang yang dengan gangguan jiwa itu pasti sering diejek. Sebenarnya gangguan mental dan gangguan jiwa itu sama-sama, di mana seseorang itu ya itu tadi dia itu memiliki gangguan dalam perasaan, gangguan dalam proses berpikir dan gangguan dalam perilaku. Begitu. Sama aja sebenarnya. Sama aja, Dok ya. Iya. Berarti cuma istilah aja yang membedakan ya, Dok ya. Jadi di populasi kita, Dok, orang Indonesia, yang paling sering terkena gangguan mental itu siapa, Dok, sebenarnya? Misalnya jenis kelamin perempuan atau laki-laki lebih beresiko atau ada usia tertentu, Dok, yang lebih rentan terkena gangguan mental. Iya, gangguan mental ini sendiri kan sebenarnya bisa kena di setiap segala usia. Ada yang banyak pada anak-anak. Contohnya kalau sekarang yang lagi ngetren itu kecanduan gadget. Kemudian pada usia anak, anak yang agak besar, remaja misalnya itu sering kecanduan gadget. Bisa juga di situ usia sering-seringnya seseorang itu kena depresi, sering-seringnya itu kena gangguan psikosis di awal. Kemudian kita ke dewasa muda. Ke dewasa muda itu banyak orang yang terkena bipolar, misalnya gangguan cemas, gangguan depresi, dan di usia-usia berikutnya seperti usia dewasa yang udah late gitu atau ke usia lansia itu juga ada prevalensi penyakit-penyakit tertentu yang banyak, misalnya depresi dan cemas juga banyak. Jadi bisa kena di kalangan usia manapun dan dari pekerjaan manapun. Jadi sama resikonya, Dok, sama besar berarti ya, Dok. Kalangan manapun bisa kena, usia berapapun bisa kena, bahkan anak-anak bisa kena kecanduan gadget, Dok ya. Iya, betul. Uh, nah, ciri-ciri seseorang ini, Dok, mentalnya terganggu. Gimana, Dok? Ya, jadi proses mental kita sendiri itu kan terdiri dari tiga kalau kita bagi ya, itu ada perilaku, perasaan, dan proses berpikir. Jadi kalau ada gangguan dari cara kita merasakan sesuatu, misalkan seseorang itu sedih-sedih terus gitu, atau malah senangnya berlebihan, atau juga dari proses berpikirnya dia terganggu, ngomongnya mulai nggak nyambung misalnya. Kemudian dari perilakunya mulai kacau, mulai banyak diam, misalnya menarik diri, itu mungkin tanda-tanda yang harus kita aware, jangan-jangan seseorang ini sudah mengalami gangguan jiwa gitu.
Berarti merupakan ciri-cirinya harus sudah aware kalau sudah sering sedih tadi, kayak tadi ya dok ya. Iya. Nah tapi kadang kita suka stres nih dalam pekerjaan dok. Tapi kita suka sedih ketika kita stres itu. Itu gimana dok? Cara kita membedakan kalau kita itu stres atau kita itu sedang terkena gangguan mental tadi dok. Iya, kalau kita mengalami stres itu kan stres ada dua ya. Ada yang disebut dengan eustress, yaitu stres atau tekanan yang dapat membuat kita lebih maju. Misalkan dalam kita di kantor itu kita berkompetisi supaya kita dapat naik jabatan misalnya itu kan stres yang eustress. Kemudian ada juga yang distress. Distress itu stres negatif di mana seseorang itu stresnya menyebabkan dia mengalami gangguan jiwa gitu. Jadi dalam distress ini yang sebenarnya gerbang dari kita terkena gangguan mental. Gimana cara membedakannya? Kalau misalnya stres ini seseorang itu sudah menunjukkan perilaku-perilaku seperti sering sedih, sering cemas, yang sudah mengganggu aktivitas dia sehari-hari, nah itu kita harus aware. Mungkin saja mengalami gangguan jiwa, tapi tetap saja kita harus cross check ini ke profesional. Jadi diagnosis diri kita sendiri. Jadi memang harus cross check ke profesional ya dok, kayak ke dokter spesialis kedokteran jiwa tadi, kayak dokter ke dokter ya. Nah kadang kan sekarang ini dok di media sosial ya dok sering dibahas mengenai gangguan-gangguan mental tadi ya seperti bipolar, gangguan cemas. Nah itu tadi orang-orang mulai dok masyarakat awam ini men self diagnose diri mereka sendiri. Itu bahaya dok ya berarti ya. Iya. Sangat bahaya. Jadi lebih baik segera konsultasikan ke dokter spesialis kedokteran jiwa tadi ya dok. Iya. Boleh ya. Eh, jadi tadi kalau misalnya mental health kita sudah bermasalah dok, gimana dok? Apa dampak ke depannya dok? Ya, misalkan kita mengalami gangguan mental ya, ini udah tervalidasi oleh profesional. Itu kalau misalnya kita biarkan, itu bisa eh, mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Misalnya kita jadi susah mau berangkat kerja, susah mau melakukan kegiatan-kegiatan di kerja, kemudian kita akan susah mengambil keputusan. Itu yang akan menjadi kesulitan pada orang-orang dengan gangguan mental. Jadi aktivitas sehari-hari itu yang sangat berpengaruh dok ya. Berarti kalau misalnya kita sudah terkena gangguan mental, berarti harus segera diobati nggak nih dok? Kalau misalnya tiba-tiba udah merasa tadi, oh kayaknya aku nih terlalu berlebihan, terlalu cemas berlebihan, terlalu sedih berlebihan, tetapi aku nggak mau ke dokter dok. Itu bahaya dok. Gimana dok? Kadang suka malu kalau kita ke dokter jiwa itu dok. Iya sih, kadang-kadang stigma di Indonesia sendiri, stigma kalau pergi ke psikiater itu tinggi ya stigmanya. Jadi orang itu takut dikatain oleh orang sekitarnya. Jadi makanya kunjungan ke dokter jiwa pun kadang-kadang kalau belum kalau belum gawat belum mau Iya berobat bener. gitu. Jadi di sini kita harus membedakan misalnya cemas itu terus rasa sedih atau rasa senang berlebihan tadi kalau udah mengganggu aktivitas sehari-hari terus kemudian terjadi sudah berlangsung lama. Di sini kita patokannya misalnya untuk depresi ya, depresi itu batasnya adalah 2 minggu. Misalnya lebih dari 2 minggu nggak mau keluar kamar, udah sering nangis-nangis, bahkan ada pikiran mau bunuh diri, itu sebaiknya segera ke profesional. Jadi secepatnya harus ke profesional, Dok. Nah, kadang kita menemukan kasus di sekitar kita, orang-orang terdekat kita dengan gangguan mental seperti ini, Dok. Support apa yang bisa kita berikan, Dok? Ya, kita sebagai orang yang sehat, eh, misalnya yang kena itu adalah keluarga di sekitar kita, orang terdekat, yang pertama kita bisa lakukan adalah memberikan support. Misalnya mengingatkan dia untuk berobat, mengingatkan dia untuk minum obat. Kemudian misalnya itu adalah bagian dari keluarga kita, yaitu keluarga inti kita. Kita menciptakan lingkungan yang suportif untuk pasien, mendukung dia gitu, mengarahkan dia untuk melakukan misalkan kita ajak dulu untuk ADL paling enggak ya. Kemudian kita buatkan dia jadwal atau kita ingatkan sesuatu misalnya harus mandi atau makan. Kadang-kadang kan kalau orang dengan gangguan mental itu suka lupa gitu. Hmm, baik, Dok. Berarti kalau kita menderita gangguan mental, Dok, sekecil apapun, misalnya hanya cemas berlebihan atau tadi terlalu senang berlebihan itu haruskah segera minum obat atau ada cara lain, Dok, untuk mengatasinya? Ya, sebaiknya kita diperiksa dulu ya. Atasinya. Ya, sebaiknya kita diperiksa dulu ya, bisa periksa ke profesional ya, itu nanti keputusan untuk minum obatnya itu disesuaikan dengan keadaan pasien. Bisa jadi pasien itu cuma memerlukan terapi perilaku atau terapi kognitif dan perilaku gitu, belum tentu diberikan obat, tapi ada juga yang memerlukan obat gitu.
Jadi kalau kita ke SPKJ itu berarti bukan minum obat, bukan ya dok? Iya. Berarti ada terapi-terapi yang bisa menyelesaikan masalah-masalah kita. Contohnya tadi apa dok terapinya dok kalau ke SPKJ? Kalau di SPKJ memang kita kan latar belakangnya dokter ya, jadi kadang-kadang pasien juga kita berikan obat dan kadang-kadang kita terapi dengan terapi non obat, ini namanya non farmakologi ya. Itu banyak sekali ya modalitas terapinya, salah satunya adalah psikoterapi. Psikoterapi itu juga banyak sekali, misalkan terapi perilaku, CBT atau terapi kognitif dan perilaku, kemudian terapi psikoterapi psikodinamik dan sebagainya banyak sekali, itu tergantung dengan kebutuhan pasien. Jadi sangat luas ya dok kalau membicarakan masalah terapi dari kedokteran jiwa ini ya dok. Macam-macamnya banyak. Banyak sekali. Heeh. Nah dok tadi dampak dari kalau mental health kita terganggu itu tadi salah satunya adalah menyakiti diri kita sendiri. Itu berarti sudah level yang paling berbahaya dok kalau menyakiti diri kita sendiri dok. Itu bagaimana solusinya kalau kita menemukan keluarga terdekat kita dengan kondisi seperti itu dok? Ya, orang yang menyakiti diri sendiri itu berarti ada gangguan di perilakunya yang disebabkan oleh gangguan dari proses berpikir dan gangguan dari eh, perasaan. Jadi, seseorang itu tidak bisa mengambil keputusan. Jadi dia tidak bisa menilai kalau perbuatan itu benar atau salah. Misalnya kita pasti nggak mau kan menyakiti diri kita sendiri, tapi pada orang dengan penyakit mental tertentu, dia akan menyakiti dirinya sendiri. Kalau kita ketemu sama orang yang ingin menyakiti dirinya sendiri, pertama coba kita tenangkan dulu. Kalau nggak berhasil, boleh dibawa ke UGD. Berarti segera kita tenangkan dan kita bawa ke fasilitas UGD terdekat, dok. Iya, Itu sebenarnya boleh ke UGD rumah sakit jiwa atau ke UGD mana aja boleh, dok, sebenarnya. sebenarnya itu boleh ya ke UGD mana aja karena sifatnya kalau membahayakan diri sendiri, apalagi menyakiti diri sendiri yang disertai dengan upaya untuk bunuh diri. Sebenarnya itu udah kegawat daruratan. Jadi sebenarnya bisa kita terima di UGD pelabuhan pun bisa ya, dok, kalau pasien-pasien seperti ini. Baik, berarti teman-teman yang ada gejala seperti ini atau gejala mau menyakiti diri sendiri itu sebaiknya segera ke UGD karena itu adalah emergensi. Jadi di UGD manapun bisa Bisa, diterima. seharusnya bisa. Heeh. Jadi balik lagi dok, kan sekarang ini lagi tren masalah sosial media dok. Kadang orang itu karena sosial media, jadi dia suka cemas berlebihan karena baca-baca artikel. Kadang juga karena efek sosial media ini, kadang orang itu merasa eh, bukan menjadi dirinya sendiri. Kadang ada contoh di sosial media yang dia tiru gitu dok. Berarti bagaimana sih dok kita menyikapi eh, bijak bersosial media dengan untuk menjaga mental health kita dok? Sosial media itu sendiri kan ada dampak baiknya, ada dampak buruknya juga. Kalau dia dampak baiknya itu banyak ya, kita bisa menjalin silaturahmi sama teman kita yang jauh, silaturahmi dengan teman-teman lama kita, dan kita bisa mendapatkan banyak informasi dari media sosial. Tapi dia juga memberikan dampak buruk. Kalau sekarang itu banyak ya mengalami adiksi dari media sosial dan juga banyak sekali hoaks-hoaks yang berada di media sosial. Jadi kita harus bijak dalam menyaring berita, apalagi isu-isu tentang mental health ini, karena uh, semakin banyak mereka melihat isu mental health ya, kadang-kadang itu mereka suka self diagnosis, itu yang salah nanti. Kalau misalkan tidak terkendali, mereka sudah melakukan self diagnosis itu berlanjut pada kecemasan yang mungkin bisa timbul karena dia udah merasa oh saya kena depresi, oh saya kena bipolar jadi dia akan menghayati gejalanya sampai seharusnya gejala tersebut tidak muncul jadi malah muncul gitu. Jadi bahayanya itu dok, berarti Iya, gangguan cemas itu bisa muncul ke gangguan yang lain kalau dia self diagnose ya dok. iya, Berarti memang kadang kalau seorang sudah seperti itu dok, support yang paling besar itu dari orang terdekatnya berarti dok. Karena kan dia sudah tidak bisa membedakan mana yang wajar mana yang tidak wajar karena dia cemas berlebihan tadi. iya, betul. Berarti seseorang itu harus ditolong, segera ditolong. Heeh. Memang kalau cemas berlebihan seperti itu dok, apakah boleh bercerita ke teman kita misalnya, apakah itu bisa melegakan masalahnya tadi dok? Apa Iya. perlu seperti itu? eh, Kalau misalkan kita merasa cemas, itu sebaiknya memang pada awalnya kita mencari bantuan dari keluarga terdekat dulu dan dari orang yang kita percaya dulu. Jadi, tapi kita harus menghindari bercerita sama orang-orang yang sebenarnya tidak dekat, takutnya nanti malah bias ceritanya. Jadi sebaiknya kita cari orang yang paling dekat dengan kita dulu kalau ingin bercerita ya, gitu.
Jadi boleh ya dok, tapi Boleh. pilih orang yang terdekat Iya. tadi. Eh, Oke dok, jadi kalau misalnya dok kita mau memberikan dukungan kepada orang terdekat kita, ayo berobat ke dokter jiwa gitu supaya lebih baik. Tadi support yang paling penting tadi apa dok? Yang selain kita memberikan dukungan dalam bentuk apa yang bisa kita berikan ke keluarga kita tadi? Ya, jadi misalnya support itu kan macam-macam ya, bisa kita support secara apa finansial, mungkin kita ongkosin dulu ya untuk pertama kali berobat itu, terus kita anterin dia berobat, terus setelah berobat eh, terus kita dukung dukung dia untuk mau berobat. Biasanya kan orang yang mau berobat ke dokter jiwa kan biasanya malu gitu ya, terus merasa kok aku harus ke dokter jiwa sih, aku kan sehat gitu. Jadi kita perlu untuk mendukungnya secara moral, terus misalnya nggak ada uang bisa kita kasih uang tadi kan, atau kita anterin dulu untuk pertama kali sampai nanti dia ke dokter jiwa dan dia tahu ke dokter jiwa, oh seperti ini dokter jiwanya, mungkin kunjungan berikutnya dia bisa lebih mandiri. Hmm. Baik dok, jadi ada nggak sih dok alat untuk deteksi dini gangguan mental health ini? Selain tadi kita ke dokter, atau ada alat lain yang bisa kita lakukan untuk deteksi dini? Ya, sebenarnya banyak ya alat-alat untuk mendeteksi dini, biasanya berupa kuesioner. Itu biasanya di Google, misalnya kita mau cari ya screening gangguan jiwa, itu banyak sekali sudah secara apa online. Bisa juga di puskesmas untuk deteksi dininya itu sendiri. Atau datang saja ke fasilitas kesehatan yang ada layanan jiwanya gitu. Baik dok, jadi kadang masyarakat ini masih bingung dok, kapan kita harus ke dokter jiwa dan kapan kita harus ke psikolog? Karena stigma di masyarakat kan mereka masih menganggap itu sama seperti itu dok. Kapan kira-kira? Ya, kalau misalnya mau ke psikolog atau ke psikiater ya, saya sesuai dengan kenyamanan dari masing-masing individu saja. Kalau misalnya seseorang itu lebih nyaman untuk bercerita banyak dan memerlukan konseling serta terapi yang non farmakologi misalnya, itu boleh ke psikolog. Tapi kalau seseorang itu sudah mengalami gangguan kecemasan yang berlebihan sampai mengganggu tidur, sudah mengakibatkan gangguan di aktivitas sehari-hari, itu boleh ke psikiater. Jadi tadi kita membedakannya kalau kita butuh teman cerita tadi boleh ke psikolog, tapi kalau misalnya kita merasa sudah mengganggu aktivitas sehari-hari boleh ke dokter jiwa ya Ya, dok. dan sudah mengalami gangguan fisik terutama karena kan basicnya ya kita psikiater itu adalah dokter. Baiklah teman-teman, jadi kalau misalnya merasa seperti tadi, cemas berlebihan, senang berlebihan, bisa segera konsul ke dokter jiwa. Di Rumah Sakit Pelabuhan kita ada dokter Seiske ya dok, praktek Senin ya dok, Senin, Rabu, Senin, Jumat. Rabu, dan Jumat ya. Kita terbuka untuk menerima konsultasi permasalahan-permasalahan yang sobat sehat alami. Jadi dok, mungkin bagaimana kiat-kiat kita untuk menjaga kesehatan mental dok? Ya, sebenarnya mudah ya kalau untuk menjaga kesehatan mental. Yang pertama itu yang jelas kita harus istirahat teratur, kita harus jaga tidur kita, terus kemudian kita harus apa namanya jaga nutrisi kita. Setiap hari kita harus makan sesuai dengan kebutuhan 3 kali sehari ya kalau orang Indonesia. Kemudian tetap beribadah sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Kemudian jangan lupa berolahraga, dan alhamdulillah kalau kita semua punya hobi itu sangat membantu sekali supaya jiwa kita tetap sehat ya. Jadi hobi juga penting dok, supaya jiwa kita sehat. Terus Ya. juga jangan lupakan rohani kita ya, ibadah kita kepada Tuhan kita masing-masing. Baiklah dokter Seske, mungkin hari ini sangat bermanfaat ilmu yang kita dapat dari dokter Seske. Semoga sahabat-sahabat awam bisa memahami intisarinya dan jangan malu untuk konsultasi ke dokter jiwa. Baiklah, sampai di sini podcast kita pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter Siske. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.